Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat datang, memisahkan orang-orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa hari kita mendengarkan dalam bacaan Ekaristi Misa harian ini, yakni perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Kita tidak lalu mengatakan, oh kerajaan Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak, kita harus merangkum seluruhnya. Dan itu menjadi gambaran kerajaan Allah. Masing-masing perumpamaan ada khasannya, masing-masing. Dan dari masing-masing itu, kita harus menyimpulkan bahwa kerajaan Allah adalah keseluruhan dari yang masing-masing itu. Tidak sebagian-sebagian itu. Dari perumpamaan tentang penabur, dari tentang benih, dari tentang lahannya. Kita juga sekarang sudah melihat di sana dari harta yang terpendam, lalu juga kita bisa lihat tentang pukat segala macam. Nah, karena ini yang bagian ending dari kerajaan Allah itu, di sana kita bisa melihat seolah-olah Tuhan itu sudah menentukan bahwa orang masuk kerajaan Allah atau tidak, itu ya tergantung dari bagaimana yang dipanen pada saat itu. Kita seolah-olah diingatkan bahwa hari kiamat itu adalah hari panenan. Nah sekarang, kalau kita yang dipanen oleh Allah, kita ini adalah yang termasuk kalau itu ikan, pukat itu maksudnya adalah jala. Di sana, apakah termasuk ikan yang baik atau ikan yang enggak baik? Kita lalu menjadi semacam diingatkan lagi bahwa besok kalau pada saat kiamat Tuhan seolah-olah lagi memanen. Nah kita termasuk ikan yang baik atau enggak? Baik dikatakan dimasukkan dalam pasu, yang buruk dibuang. Nah kalau demikian kita bisa mencoba untuk merefleksikan itu. Lalu sekarang kriteria baik atau enggaknya gimana? Nah, kita mau belajar dari orang kudus yang kita peringati hari ini, Alfonsus de Liguori. Di sana kita bisa melihat kalau hanya orang mengatakan baik dan benar, baik dan benar dan tidaknya, benar dan salah gitu, kita hanya bicara soal hukum. Hukum, oh benar iki, oh iki ora bener gitu. Berarti hukum. Namun, Alfonsus de Liguori kurang puas hanya dengan benar dan tidaknya. Dia menuntut lebih banyak lagi untuk orang-orang Kristiani. Oh yang benar ini itu harus baik. Ini pendapat dia soal moral. Baik dan benar belum tentu sama. Belum tentu sama. Namun di sana orang pengikut Tuhan harus mengandalkan dua-duanya ini. Yang ini sekaligus benar dan sekaligus juga yang baik. Karena penilaiannya adalah penilaian moral. Jadi yang benar dan baik ini pasti di sana munculnya karena dari perbendaharaan orang itu. Dari pengetahuan orang itu mengenai aturan-aturan yang berasal dari Allah. Dan juga
Apakah ini aturan-aturan yang berasal dari Allah ini juga membantu orang untuk bisa menghormati aspek kemanusiaan orang itu? Alfonsus de Liguori mengajari kita supaya kita tidak hanya memahami sabda-sabda Tuhan secara hurufiah saja. Kalau hurufiah kan berdasarkan tulisan-tulisan yang ada dalam kitab suci. Seolah-olah ini dipandang sebagai hukum Allah. Sedangkan kalau Alfonsus tidak cukup hanya itu, namun orang harus mampu untuk menangkap bahwa Allah itu juga hadir pada zaman ini. Maka harus mampu untuk menangkap tidak hanya yang tertulis, namun yang tidak hanya tersurat, namun juga yang tersirat di dalam kitab suci itu. Dan yang tersirat itu biasanya adalah menjawab situasi zaman kita sekarang. Kerajaan Allah demikian juga. Maka kita mendapatkan di sana seolah-olah saringan, penyaringan untuk itu. Kenapa? Karena kalau orang itu hanya huruf ya, maka dia akan kaku. Kaku di dalam memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Sedangkan kalau orang itu mampu untuk menangkap yang tersirat, dia adalah orang yang sungguh-sungguh benar dan baik. Dia mampu untuk menangkap bahwa Allah itu up to date. Dan dalam dinamika kehidupannya, dia tidak akan kaku. Namun dia selalu akan melihat dinamis. Ada hal yang dinamis. Ambil contoh misalnya ya, yang tersurat. Apa yang tersurat itu justru tidak ada. Misalnya, apakah ada hukum dalam kitab suci? Orang tidak boleh korupsi. Ada hukum yang tertulis di sana dalam kitab suci kita. Orang jangan korupsi. Ada? Enggak ada. Tetapi secara moral di sana kita bisa melihat dalam korupsi adalah bagian dari hukum mengenai jangan mencuri. Nah, kita bisa melihat di sana korupsi dan mencuri kan berbeda di sana. Kita bisa melihat bahwa yang tersurat saja itu belum bisa mencakup seluruh kehidupan. Orang harus melihat bahwa situasi zaman sekarang harus kita memaknai hukum Allah ini, harus kita coba apakah ada aspek-aspek pelanggaran yang justru merugikan aspek-aspek manusiawi. Maka moral di sana ada. Kita bisa melihat lagi misalnya dalam kitab suci apakah ditulis di sana soal aborsi. Kalau membunuh kan jelas dengan senjata dibunuh. Tapi aborsi ada? Enggak ada. Enggak tertulis di sana. Tetapi dalam hukum moral ada. Dan juga memang di dalam hukum gereja ada. Tapi kan bukan kitab suci yang nulis, tapi mencoba untuk memperdalam rencana Tuhan untuk membela kemanusiaan. Maka ibu, bapak, saudara, kasih dalam Tuhan. Tidak cukup hanya membaca kitab suci sebagai kitab hukum belaka. Namun kita harus mendalami rencana Tuhan yang mau membela kemanusiaan kita, kehidupan kita. Maka kita mencoba, kalau ini Allah bicara soal kerajaan Allah, kita kalau demikian tidak boleh hanya mengambil sepenggal saja. Namun harus keseluruhan dari sabda Allah itu. Sehingga kita bisa mencoba untuk melihat bahwa kerajaan Allah itu kita tangkap secara utuh. Dengan seperti itu, kita nantinya bisa mampu untuk membawa kerajaan Allah itu dalam kehidupan yang nyata. Dan kita tidak hanya mengambil sebagian-sebagian dalam mengartikannya. Maka ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Maka mari kita mencoba untuk mengenal lebih rencana Tuhan. Tidak hanya yang tersurat, namun juga yang tersirat. Selamat merenungkan.